Pemirsa, kebijakan sekolah tatap muka mulai diberlakukan, namun keputusan harus disesuaikan dengan situasi yang ada di kecamatan suatu daerah, seperti Kabupaten Bogor dan Kabupaten Pangandaran yang sudah memulai tatap muka pada 15 Maret kemarin. Persekolahan secara tatap muka dihentikan sementara sejak Maret 2020 akibat virus corona mewabah di tanah air. Kementerian Pendidikan pun membuat mekanisme pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui sistem daring. Pemerintah merumuskan rekomendasi untuk penyelenggaraan sekolah tatap muka, namun pelaksanaannya harus memenuhi syarat utama, yakni status zona hijau penyebaran COVID-19. Kini setelah kurang lebih 1 tahun, sejumlah sekolah di wilayah zona hijau kembali memulai persekolahan di kelas secara tatap muka, seperti di sejumlah sekolah di wilayah Kabupaten Pangandaran. Proses KBM pun wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, baik pengajar maupun siswa. Sebut saja penggunaan masker, face shield, wajib cek suhu tubuh, dan mencuci tangan sebelum masuk kelas, serta pengaturan jarak antar siswa. Sekolah tatap muka pun disambut antusias oleh para pelajar. Mereka merasa senang bisa kembali belajar secara tatap muka dengan teman-teman serta guru. Pembelajaran tatap muka dinilai lebih mudah dilakukan ketimbang secara daring. Alhamdulillah senang. Bisa belajar lagi di sekolah, bisa ketemu sama teman-teman. Sama ini belajar di rumah. Dengan protokol kesehatan tapi ya? Iya, dengan protokol kesehatan, memakai masker, memakai face shield, mencuci tangan. Jelas lebih enak sih, lebih nggak pusing juga. Kan kalau daring juga pusing, irit kuota juga. Jadi lebih apapun yang nggak ngerti, kita bisa langsung tanya ke gurunya. Lebih senang aja gitu, biasanya nggak ketemu, biasanya di rumah, lewat handphone. Sekarang bisa tatap muka langsung sama guru, sama teman-teman. Kebijakan memulai kembali KBM tatap muka pun disambut baik para pengajar. Menurut salah satu pengajar di sekolah swasta di Kabupaten Bogor, adanya sekolah tatap muka dapat membantu siswa dalam KBM. Diakuinya pembelajaran daring memiliki hambatan dalam komunikasi, belum lagi kendala jaringan internet. Kalau daring itu kan susah ya, kita seperti menjelaskan, kalaupun anak ada yang japri, misalkan Bu kurang paham, jadi kita harus menjelaskannya by phone itu misalkan satu persatu gitu. Kalau di kelas seperti ini kan kita tatap muka, jadi langsung gitu menjelaskannya, jadi lebih enak gitu. Adapun anak yang misalkan kurang paham, ya mereka juga jadi langsung bertanya seperti itu. Sementara Kepala Sekolah SDN 1 Babakan Pangandaran Sumiati mengatakan, pembelajaran tatap muka yang baru digulirkan kembali tidak ada kendala. Meski demikian, pelaksanaan sekolah harus disesuaikan untuk mendukung protokol kesehatan pandemi. Dalam kegiatan itu tidak sekaligus anak masuk semua, disensi per kelompok. Misalnya kelas 3 ada 30 orang, kelompok A hari Senin masuk, kelompok B-nya hari Selasa masuk, kelompok B hari Seninnya itu melaksanakan pembelajaran tindak lanjut yang dari tatap muka di rumah. Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran Dodi Jubardi mengatakan, persekolahan tatap muka menjadi kebijakan pemerintah daerah karena disesuaikan dengan situasi lokal wilayah. Sebanyak 6 kecamatan di Kabupaten Pangandaran sudah diperbolehkan membuka persekolahan secara tatap muka. Persekolahan tatap muka berlaku untuk semua jenjang, kecuali pendidikan anak usia dini yang masih dalam kajian. Pembelajaran tatap muka di sekolah itu, kita tidak menentukan waktu, tapi menentukan kesiapan sekolah berdasarkan beberapa persyaratan. Yang pertama, syarat utamanya adalah sekolah mendapat rekomendasi dari gugus tugas yang paling rendah, desa, kecamatan, dan kabupaten. Nah, ketika rekomendasi itu sudah diterima, maka kewajiban dari Dinas Pendidikan memastikan kesiapan sekolah berkaitan dengan protokol kesehatannya.
Dinas Pendidikan pun diminta untuk terus memantau situasi dan berjalannya proses belajar mengajar. Kebijakan KBM tatap muka bisa saja kembali dihentikan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pertama, bila ditemukan kasus terkonfirmasi COVID-19 di lingkungan sekolah, atau bila mana terjadi kenaikan kasus secara signifikan di wilayah bersangkutan. Tim Liputan iNews melaporkan.